Shalom saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus. Kita bersuka cita hari ini. Kita dapat beribadah kembali bersama-sama di tempat ini. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah. Mari siapkan hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami ada hari ini, itu bukti kasih setia Tuhan yang tidak ada habis-habisnya dalam hidup kami. Berkati ibadah kami hari ini Tuhan, biar dari awal, pertengahan, bahkan sampai pada akhirnya hanya nama Tuhan yang dipuji dan ditinggikan. Terima kasih, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hanya Dia yang layak kita sembah. Hanya Tuhan yang layak kita puji. Dia yang sudah menyelamatkan kita, Dia yang sudah menyembuhkan kita, Dia yang memberkati hidup kita. Mari saudara-saudara kita naikkan pujian ini. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sama-sama katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Tuhan yang pulihkan kami, Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau yang sembuhkan kami Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian, segala pujian
Yesus seumur hidupku. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Yesus, kami sembah Yesus. Haleluya, Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami agungkan, Kau yang kami muliakan Tuhan. Haleluya. Sembah Tuhan, sembah Yesus. Biarlah boya sendarala bakaya se. Haleluya. Kau perkasa Tuhan, Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau yang menolong kami Tuhan. Haleluya. Biarlah monala mayaso. Haleluya. Oh, mari angkat suaramu kepada Tuhan. Oh, Yesus, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Biarlah boya sendarala bayase, undarala bayase. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Amin Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, segala, oh haleluya Tuhan. Ini hati kami Bapa, pujian kami Tuhan, rasa syukur kami kepadamu Yesus. Haleluya. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus, oh, ku sembah Yesus seumur hidupku. Sebab hanya bagi Tuhan saja segala kemuliaan, dan kami mau berikan hidup kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Hanya bagimu segala pujian seluruh hidupku. Amin. Yes Tuhan. Haleluya. Bagimu
Sukacita Tuhan ada di tempat ini. Amin. Mari kita mau terus besarkan nama Tuhan. Kita mau puji-puji Dia, karena hanya Dialah pusat pujian dan penyembahan kita hari ini. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita. Mari jemaat bertepuk tangan bersama. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama. Mari sekali lagi katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Terus sukacita saudara, katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Hanya Dia yang menolong hidup kita. Haleluya, hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari terus saudara, katakan Tuhan yang ajaib. Yes, Kau ajaib Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, katakan, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi saudara dengan iman, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan menerima taburan firman Tuhan. Mari siapkan hati saudara. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku
hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku
Shalom, saya bersyukur bisa berjumpa dengan keluargaku kembali, GSKI Hati Bapa, Pondok Indah dan Bogor. Saya sangat berharap saudara semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat selalu karena anugerah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur semua karena kasih dan anugerah-Mu, semua karena cinta-Mu di dalam kehidupan kami. Kami masih diberi kesempatan untuk menikmati anugerah dan kemurahan yang daripada-Mu pada hari ini. Sebab itu kami siapkan akan hati kami yang terbaik, dan kami percaya firman-Mu lah yang akan memberkati kami. Mohon padamu, Roh-Mu yang kudus sebagai guru agung dalam kehidupan kami, yang mengajari kami dan memberi pengertian, supaya kami disanggupkan bukan hanya mendengar firman-Mu, tetapi kami diberi kemampuan untuk melakukan akan segala perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dunia ini bisa terasa indah dan nyaman, tetapi kalau kita mau jujur, maka kita harus mengakui bahwa dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Saya berharap kita mengerti akan ini. Di tengah keindahannya dan kenyamanannya, dunia ini tetap ada di dalam kesementaraan, saudara. Kalau kita bertanya, mengapa demikian? Saya pelajari karena hanya Tuhan yang kekal. Saya pelajari hanya Tuhan yang kekal. Dia ada sebelum segala sesuatunya ada, dan Dia tetap ada setelah segala sesuatunya sudah tidak ada. Nah, dunia ini telah rusak oleh dosa karena memiliki hukum kemerosotan. Tetapi hukum Kristus adalah hukum kemuliaan. Manusia makin hari makin tua, bahkan barang-barang makin hari makin tidak berharga. Dan dunia ini tidak diciptakan untuk kekal. Dunia ini diciptakan untuk kesementaraan. Sebab itu saya berharap carilah yang kekal, maka kita akan menerima kehidupan di dalamnya. Oleh anugerahnya kita masih diberikan kesempatan. Hari-hari ini dikarenakan semakin sulit dan tidak menentu, maka carilah Tuhan, saudara. Matius 6 ayat 33 berkata demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Roh hikmat dan kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan, dan lain-lain yang datangnya daripada Bapa di surga. Untuk menghadapi apa, saudara? Godaan-godaan dunia yang semakin jahat ini. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Karena itu kita harus mempergunakan waktu-waktu ini dengan baik dan benar. Sebab Efesus 5 ayat 16 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Karena itu saya katakan kepada saudara bahwa dalam hidup ini tidak ada yang kekal. Wahyu 21 ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Hal ini mengajarkan kita bahwa sehebat, sekaya, sepintar, sesehat apapun seseorang, tetapi sejauh dia bernama manusia, maka tidak ada yang kekal. Pasti akan mati atau meninggalkan dunia ini dengan tiba-tiba. Sebab tidak ada yang tahu hal ini, saudara.
Karena itu jangan hidup seperti tidak bakal mati. Jangan hidup dengan dosa. Seperti masa bodoh dan merasa Tuhan itu tidak ada. Kita harus tahu dan sadari bahwa segala sesuatu adalah sementara. Dan dunia ini bukan akhir dari segalanya. Nah, kalau kita menyadari hal ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan mau terikat dengan segala sesuatu dari dunia ini. Apapun yang ada dalam dunia ini suatu saat akan lenyap. Itu kata Alkitab. Tidak ada yang kekal. Allah kita adalah Alfa dan Omega. Dia yang menciptakan, memelihara, mempertahankan ciptaannya. Tuhan tidak pernah diciptakan, saudara, sebab Dia adalah Maha Pencipta. Kalau kita terikat dengan dunia ini, sudah pasti kita akan kecewa, menyesal, bahkan suatu saat akan mengalami kekosongan dan penderitaan, dan itu pasti terjadi. Saudara, tulisan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang dapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang percaya ibarat seorang atlet lari yang sedang berlomba di gelanggang lari. Seseorang atlet yang sedang berlomba, saudara, harus menyadari bahwa ia bukan seorang penonton. Ia sedang dalam perjuangan kompetisi di gelanggang pertandingan. Adapun sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita juga sedang ada di dalam pertandingan di dalam dunia ini. Dalam pertandingan tersebut, kita menghadapi 3 halangan yang dapat mengikat kita atau menggagalkan kita di dunia untuk sampai ke garis finish. Halangan yang pertama adalah iblis. Melalui berbagai sarana selalu membujuk atau mengikat agar orang percaya melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya Petrus mengingatkan agar orang percaya sadar dan berjaga-jaga menghadapi iblis. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, iblis bukan musuh yang lemah, ia adalah musuh yang kuat dan berbahaya, saudara. Sebab itu Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat yang ke-12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Halangan yang kedua adalah dunia ini. Nah, pengaruh dunia di mana kita hidup sungguh-sungguh sangat jahat. Itulah sebabnya Tuhan berfirman agar kita tidak serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Itu sebabnya Tuhan berfirman agar kita tidak serupa dengan dunia ini. Orang-orang yang hidupnya serupa dengan dunia ini, orang-orang yang hidupnya pasti tidak mengerti kehendak Allah. Halangan yang ketiga adalah kedagingan. Keinginan daging atau kedagingan kita sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yang kedua, belajar mengerti yang kekal. Tidak ada pilihan lain selain bersandar kepada yang kekal. Yesus Kristus dalam firman-Nya berkata, Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Nah, itulah yang sedang Yesus bicarakan tentang kekekalan. Yaitu langit baru dan bumi yang baru. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Karena itu dari awal Alkitab dengan tegas berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16. Ini jelas sekali saya dan saudara tidak akan bisa mendekat kepada Allah tanpa anugerahnya dalam hidup kita. Oleh sebab itu 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ini pilihan kita, saudara. Kalau saudara merindukan langit baru dan bumi yang baru, jangan menolak untuk hidup dalam kebenaran. Maka arah hidup kita jelas menuju pada kekudusan. Ayat 8, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Sebab itu jangan saudara dan saya mengeraskan hati dan tidak mau hidup dalam kesucian. Sebab kesucian adalah perisai hidup kita sebagai orang percaya. Sebab kesucian akan memberi keamanan dalam segala situasi. Saya menyebut kesucian, kekudusan adalah harga mati kita sebagai orang percaya. Orang-orang yang hidup suci pasti dijaga dan dibela oleh Tuhan. Itu sebabnya orang yang suci akan melihat Allah dengan tegas. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab mereka akan melihat Allah. Bukan orang kaya dan orang pintar yang bisa melihat Allah, kata Alkitab, tetapi orang yang suci hatinya. Kalau orang kaya itu dan orang pintar itu hatinya suci, maka dia akan melihat Allah. Orang yang suci akan selalu menyadari kehadiran dan kedekatan Tuhan dengan dirinya. Karena itu, jangan kompromi dengan dosa. Hiduplah dalam kesucian dan berjalan dalam kemuliaannya. Yang ketiga, jangan terjebak. Nah, tawaran-tawaran iblis sangat menggoda. Seringkali manusia mudah sekali terseret dan terjebak di dalamnya. Saudara, saya mau mengingatkan, seindah dan senyaman apapun sesuatu itu, sifatnya hanya sementara dan setan ingin manusia terjebak di dalam dosa. Tetapi apa yang Kristus berikan selalu bersifat kekal. Perhatikan saudara, walaupun ada kekekalan dalam dunia ini, maka itu namanya kekekalan dalam tekanan, kerusakan, dan kehancuran.
Sebab sifat dosa adalah merusak dan penuh penderitaan. Sebab itu jangan terjebak atau tertipu oleh iblis. Iblis adalah bapa dari segala pendusta yang jatuh karena kesombongan, karena ingin menyamai Allah. Karena itu saudara, berbagai cara dia lakukan untuk bisa menipu manusia. Khususnya orang yang percaya Kristus, apalagi orang yang hidup berjuang dalam kebenaran. Salah satunya dengan mengarahkan kita menjadi tinggi hati. Sebab iblis tahu betul kesombongan adalah awal dari kejatuhan dan kehancuran orang percaya kepada Kristus. Dan akhirnya berujung di neraka. Saudara, dengar baik. Ketika manusia mulai sombong, maka manusia itu akan mulai tidak menghormati Tuhan lagi. Yang itu yang diinginkan iblis kepada saudara dan saya. Yang keempat, jangan mengandalkan segalanya dalam dunia ini. Saudara, segala sesuatu yang ada dalam dunia ini akan menuntun kita pada kebinasaan. Tetapi segala sesuatu yang datangnya dari Tuhan akan menuntun kita kepada kemuliaan. Karena itu jangan mengandalkan hartamu, jangan mengandalkan kepintaranmu, jangan mengandalkan nama-nama besar atau koneksimu. Saudara, kesimpulannya kita harus bersyukur dan terus belajar, mumpung kita masih diberi waktu atau kesempatan untuk mengandalkan nama di atas segala nama. Yang pasti tidak akan pernah mengecewakan kita. Nama itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Saya ulangi, tidak ada yang kekal di dunia ini. Karena itu orang yang diperkenan Tuhan terus berjuang dan nekat. Hidup dalam kebenaran dan tidak akan terikat dengan hal-hal yang ada di dunia yang bersifat sementara. Karena ujungnya mengecewakan dan menyakitkan saudara. Tetapi dalam kekekalan kita melihat kepastian. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Saya sangat berharap dan berdoa kepada Tuhan untuk memberkati saudara semua, khususnya keluargaku GSKI Hati Bapa Pondok Indah dan Bogor dan GSKI yang lain. Mari kita mengangkat tangan dan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami sudah mendengarkan akan firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus memberi kami terus pengertian, supaya kami dimampukan untuk lebih memahami dan mengerti bahwa dunia ini tidak ada yang kekal. Sebab hanya Engkau yang kekal, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kami terus ada di dalam kebenaran firman-Mu, supaya arah hidup kami terus ada di dalam kekudusan. Sebab itu kami terima berkat daripada Bapa di surga, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan daripada Allah Roh Kudus, terus memampukan kami untuk menyenangkan akan hati Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sampai berjumpa lagi di minggu berikutnya. Shalom.